Informasi pertama yang akan kami hadirkan adalah Pengadilan Negeri dari Jakarta Selatan ini kemudian mengeksekusi rumah guru Soekarno Putra. Sebab guru kalah gugatan perdata melawan Susi Angkawijaya. Rumah guru Soekarno Putra yang akan dieksekusi PN Jaksel terletak di Jalan Sriwijaya 2 nomor 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini puluhan orang sudah berkumpul di lokasi untuk menjaga rumah guru. Mereka memasang berbagai spanduk yang bertuliskan "Selamatkan Rumah Bung Karno". Ini apa? Kami dapat surat dari Pengadilan Negeri bahwa adakan kosongan ya apa namanya ya kami tidak bisa menerima itu karena saya merasa dalam kasus ini saya adalah di pihak yang benar sedangkan lawan saya tentu bahkan saya merasa terzolimi. Guru diketahui kalah gugatan perdata melawan Susi Angkawijaya. Kediaman milik guru itu akan disita sebagaimana putusan nomor 757-2014-PN-G/PN.Jakarta.Selatan. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya eksekusi rumah guru Soekarno Putra, hari ini pemirsa kami ajak Anda bergabung di lokasi sudah ada rekan kami, Leo Chandra, yang saat ini mengabarkan langsung dari rumah guru Soekarno Putra. Leo, bagaimana jalannya penyitaan hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Vena dan juga pemirsa. Saat ini saya secara langsung diberikan kesempatan untuk bisa masuk di mana di rumah ini saat ini sedang dilakukan orasi dari sejumlah pendukung Indonesia Merdeka seperti itu, dan di mana memang saat ini baru saja bergabung dengan saya ada selamat siang Mas Guru. Silahkan. Ya, dan terkait dengan memang hari ini adalah agenda penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan rumah oleh guru Soekarno Putra seperti itu, dan kita akan mengetahui pemirsa seperti apa sih kronologi kenapa pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyita, dan juga ini menjadi perhatian sejumlah relawan seperti itu yang melakukan orasi terkait dengan penyitaan rumah merah putih yang dimana ini harus terus dijaga seperti itu. Dan sudah ada, selamat siang Guru, izin ya kita boleh duduk. Saat ini saya sudah bersama Guru Soekarno Putra dan juga pengacaranya ada Pak Simeon. Iya Pak Simeon. Oke, kita boleh langsung ke kronologinya saja. Mungkin seperti apa nih Pak Guru sebenarnya yang terjadi? Karena dari media ataupun dari media online cetak dan berita ini mengetahui bahwasannya adanya jual beli seperti itu. Kronologinya seperti apa lebih jelasnya? Ya ini ceritanya panjang sekali ya karena dimulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Mungkin singkatnya nanti lebih ke detailnya ke Pak Simeon. Tadinya soal pinjam meminjam gitu melalui satu proses sampai saya sudah pernah mau mengembalikan apa yang saya pinjam, tapi yang waktu itu saya pinjam sama seseorang namanya Swantara Gotama. Ketika saya mau kembalikan, dia dicari nggak ada. Artinya ditelepon nggak bisa, sampai dikirimin surat sampai 2 kali, beliaunya nggak ada. Terus nanti singkatnya, kemudian ada seorang wanita, yaitu Susi, yang ternyata Susi itu adalah istrinya dari Swantara Gotama gitu. Yang soal pinjam meminjam waktu itu dengan perikatan PPJB dengan Susi kemudian berubah menjadi AJB, artinya akte jual beli kan tuh gitu. Nah detailnya nanti biar pengacara saya Pak Simeon Petrus menjelaskan. Yang di situ pokoknya banyaklah saya merasa ada hal
ketidakjujuran deh gitu. Nah, kemudian sampailah Susi menggelar perkara gitu, artinya mereka menggugat saya ya, awalnya menggugat itu 2014 kalau nggak. Singkat cerita dari pengadilan negeri sampai ke tingkat selanjutnya sampai Mahkamah Agung kami selalu kalah. Nah, kenapa selalu kalah? Padahal kalau selain dari pengacara saya juga dari teman-teman ahli hukum dan ahli-ahli lainnya semua melihat bahwa saya adalah di pihak yang benar lah gitu. Ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang abnormal. Nah itu, tapi saya kalah terus. Saya rasa masyarakat juga udah tahu deh kenapa begitu. Kayaknya bisa saya selalu dikalahkan itu. Faktor apa itu ya saya rasa masyarakat juga udah tahu. Kemudian sampai ke soal eksekusi ini gitu. Surat pemberitahuan eksekusi ini pun ternyata setelah diperiksa oleh pengacara saya dan juga pendapat-pendapat ahli hukum lainnya itu juga salah, nggak benar pokoknya. Jadi ada bisa dikatakan cacat secara hukum seperti itu ya? Iya. Oke. Oleh sebab itu dari awal mula sampai yang eksekusi ini saya merasa saya orang yang benar. Saya di pihak yang benar dan justru saya merasa dizolimi di sini. Gitu. Maka itu saya tetap bertahan Untuk tetap mempertahankan rumah ini karena juga terhadap Suantara saya juga bilang berulang kali bahwa sampai kapanpun saya tidak akan menjual rumah ini, tidak ada niat karena ini rumah bersejarah gitu. Oke, selanjutnya saya boleh bertanya kepada kuasa hukum ya Simeon Petrus dan juga Ansori Thoib seperti itu ya. Bang, boleh diceritakan kronologi seperti apa, jual beli seperti apa yang pada akhirnya ini berujung dengan penyitaan seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi begini, ini diawalin dengan pada tahun 2011. Jadi pada tahun 2011 itu Mas Guru ada satu kebutuhan sehingga dia mengajukan pinjaman. Pinjaman itu 35 miliar dengan bunga 4,5% sebulan, jangka waktu 3 bulan. Tetapi Suantara itu dengan Suantara Gotama. Jadi Susi ini belum muncul dengan Suantara Gotama. Kemudian Suantara Gotama ajukan syarat bahwa harus dibuat PPJB lunas. Oke. Nah, ini terjadilah transaksi yang menurut Mas Guru kan saya pinjam tapi syarat harus dengan PPJB oke. Nah, dibuatlah itu. Kemudian ini kan berlakunya 3 bulan. Jadi tanggal 11 Mei 2011 sampai 11 Agustus 2011. Nah, pada posisi 2011 bulan Agustus itu Mas Guru mencoba menghubungin Suantara, kemudian ini untuk meminta reschedule ulang. Nah, tapi nggak pernah nyambung, nggak pernah direspon. Nah, sesudah itu kemudian pada tanggal 3, jadi dia 3 bulan pas, pada tanggal 3 Agustus 2011, Mas Guru didatangin melalui teman-temannya, didatangin sama seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Susi Angkawijaya. Ketika ini Susi mencoba menawarkan, oke, nanti saya bantu untuk menghandle itu sebagai owner baru, itu ceritanya. Kemudian tetapi dengan syarat bukan lagi PPJB tapi AJB, maka dibuatlah AJB itu dengan harga jual 16 miliar. Nah, padahal pinjaman ke Suantara di atas dari NJOP yang Nah, kemudian yang menjadi persoalan hukum itu bahwa dibuatnya AJB ini sementara PPJB itu belum diakhirin, artinya belum dibatalkan atau apa itu belum. Jadi ini kan barang jaminan Mas Guru kepada Suantara Gotama. Kemudian dibuat AJB itu jaminan ini masih ada di Suantara Gotama. Itu belum close, belum ditutup PPJB itu waktu itu.
Nah, kemudian terjadilah itu. Tapi ya Mas Guru percaya aja, karena Mas Guru berpikir, oh ya kalau ini sementara, ya saya pinjam dengan 35 miliar. Tetapi ini dengan si Susi ini dibuat AJB 16 miliar. Tetapi dalam pembicaraan itu tetap ini sebagai pinjaman. Nanti kalau Mas Guru ada uang, Mas Guru balikin. Terakhir Pak, izin untuk terkait upaya hukum sendiri nanti dari pihak kuasa hukum seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi kita masih tetap berprinsip, Mas Guru juga ya tetap berprinsip bahwa ya utang ya dia harus selesaikan. Dan itu kita mau kembalikan. Tapi pada posisi bulan, saya lanjutkan lagi sedikit, pada posisi bulan Oktober sampai Desember 2011, Mas Guru mengirim surat ke Susi Angkawijaya bahwa undang ke sini untuk pertemuan supaya menyelesaikan AJB itu. Bisa dikatakan sudah ada upaya. Sudah ada 2 kali itu. Ya. Terkait dengan AJB. AJB. Karena Mas Guru ini percaya dari pembicaraan awal bahwa ini hanya sebagai jaminan meskipun dibuat AJB, maka Mas Guru mengirim surat. Ngirim surat pertama nggak ditanggapin, surat kedua barulah dijawab oleh Susi Angkawijaya bahwa Pak Guru silakan keluar, harus meninggalkan itu karena sudah ada perjanjian itu. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Guru dan juga kuasa hukum terkait untuk waktunya juga. Dan pemirsa, itu dia tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Simeon Petrus selaku kuasa hukum dari Guru Soekarno Putra, mengatakan bahwasannya memang dari pihak Pak Guru juga sudah berusaha untuk melakukan mediasi ataupun bertemu dengan pihak Susi untuk menyelesaikan perkara dengan pinjaman uang dan berupa AJB. Namun pihak Susi itu meminta pihak Guru untuk meninggalkan, dan akhirnya hari ini tepat di tanggal 3 Agustus pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah tiba untuk segera melakukan yang namanya penyitaan rumah, dan ini dihadang oleh sejumlah ormas. Begitu Vena Kintar, kembalikan ya di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Leo Chandra dari lokasi.